Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Indonesia kini dihadapkan dengan jebakan kelas menengah. Tak lagi berstatus negara miskin, namun belum mampu menjadi negara maju. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Wela Andani yang memotret rentannya kelas menengah. Minim rupiah, namun tak termasuk kategori warga miskin yang dapat bantuan pemerintah. Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan sejak 2 dekade terakhir, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia pun kian pesat. Data Bank Dunia tahun 2020 misalnya, 1 dari 5 orang ini tergolong kelas menengah. Belum lagi masih ada sekitar 115 juta orang yang mengantri atau menuju kelas menengah. Kelas menengah kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi negara, namun di sisi lain minim perhatian pemerintah terhadap kaum rentan jatuh miskin namun susah kaya ini. Lalu bagaimana nasib mereka? Pagi di ibu kota Jakarta, Saipul Bahri tengah menyelesaikan tugasnya sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kota Jakarta. Jam kerja Saipul dimulai saat sebagian warga masih terlelap. 6 hari dalam seminggu, Saipul membersihkan Jakarta sejak pagi buta. Di balik giat Saipul, tersimpan kisah klasik pekerja bergaji pas-pasan yang terhimpit beban ekonomi keluarga alias sandwich generation. Masih melajang dan berpenghasilan tetap membuat Saipul jadi tulang punggung keluarga. Setiap bulannya, pria berusia 30 tahun ini harus menyisihkan setengah gaji untuk membiayai kebutuhan keluarga. Di tengah ekonomi yang tak menentu dan kenaikan gaji yang tak sebanding dengan lonjakan harga bahan pokok, sulit bagi Saipul menyisihkan uang untuk tabungan pribadi di akhir bulan. Ya kalau buat orang tua ya kurang lebih setengah-setengah lah, bagi 2. Di setengahnya buat saya sebulanan. Pengeluaran saya akhir bulan sih ya kadang nggak jelas juga sih. Ya, namanya orang tua kan kadang keluarga juga ada keperluan. Ya mungkin pas lah ibaratnya dibilang bisa juga, kadang-kadang nggak bisa ya, kadang-kadang bisa juga. Cuman ya kadang juga saya punya abang, punya anak kan baru sekolah, kadang-kadang minta bantuan saya juga tuh kan tuh. Tak masuk kategori warga miskin, Saipul nyaris tak dapat bantuan pemerintah. Padahal, kondisi Saipul cukup rentan. Dengan beban ekonomi lebih dari 3 orang di pundaknya, bantalan tabungan tipis, dan jaminan sosial yang lemah. Anak ke-6 dari 7 bersaudara ini menyimpan kekhawatiran jika PHK menghampiri. Enggak ada. Kalau gitu enggak ada. Palingnya tanggungannya BPJS lah. BPJS sama gaji. Nah, kalau harapan saya itu kan ya minimal jangan dana pensiun lah. Kalau pensiun kan terus-menerus berarti dapat pesangon lah, gitu aja. Kali kan saya ngelihat kayak teman-teman saya yang lalu, ya kan, umur udah dia udah berhenti kerja, pesangon nggak dapet, tabungan nggak ada, kayak gitu. Sempat putus sekolah karena himpitan ekonomi. Kini, Saipul Bahri tengah menyelesaikan pendidikannya yang tertunda demi masa depan yang lebih baik. Nasib serupa dialami Sentia Jusalni. Perempuan berusia 21 tahun ini harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah karena tuntutan ekonomi. Meski bergaji minim, Sentia tetap menyisihkan gajinya demi membiayai kebutuhan orang tua yang berusia senja. Padahal, gaji Sentia hanya 2 jutaan. Sekedar menambah uang jajan, Sentia terkadang harus mengambil pekerjaan lain. Ya kalau tabungan kan aku di sini ngasih 1 juta ke ayah sama mama kan. Jadi 500-500, ya selebihnya buat uang tabungan. Kadang uang jajan juga, uang makan di luar. Buat nama-nama apa? Paling aku ngambil event Kak, event kayak event apa aja gitu yang di PRJ. Kan sekarang aku kalau cuma Sabtu Minggu lagi ngambil event Kak, event tomat. Perharinya 200.000. Itu bisa buat nama-nama. Iya, nama-nama uang jajan. Kalau secara realistis mungkin Pengen kuliah, cuman kan biayanya nggak ada Kak. Jadi ya udah aku ngambil kerjaan ini aja. Saipul dan Sentia Jusalni hanya 2 dari puluhan juta pekerja menuju kelas menengah yang berekonomi pas-pasan namun minim perhatian pemerintah.
Para pekerja ini menurut Bank Dunia masuk dalam kategori telah berhasil lepas dari garis kemiskinan, namun belum mencapai keamanan ekonomi sehingga berpotensi turun kelas kembali ke kategori rentan kemiskinan. Setidaknya ada 5 kategori kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Kelompok di bawah garis kemiskinan atau PUR dengan konsumsi rumah tangga per kapita kurang dari Rp354.000 per bulan, mengisi lebih dari 10% total penduduk Indonesia. Kelompok rentan atau vulnerable dengan konsumsi Rp354.000 hingga Rp532.000 per bulan, mengisi 24% dari total penduduk. Kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class dengan konsumsi Rp532.000 hingga Rp1,2 juta, mengisi 45% dari total penduduk. Kelompok kelas menengah atau middle class dengan konsumsi rumah tangga Rp1,2 hingga Rp1,6 juta per bulan, 20% dari total penduduk. Dan kelompok kelas atas atau upper class dengan konsumsi rumah tangga lebih dari Rp6 juta per bulan, kurang dari 1% dari total penduduk Indonesia. Seperti negara berpenghasilan menengah lainnya, Indonesia dihadapkan dengan jebakan kelas menengah. Tak lagi berstatus negara miskin, tapi belum mampu jadi negara maju. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus Menristek periode 2019-2021, Bambang Brojonegoro menyebut, salah satu tujuan pembangunan adalah mendorong kelompok rentan miskin menjadi kelas menengah yang mandiri. Namun, kelompok di antara miskin dan mapan ini kerap luput dari intervensi pemerintah. Padahal, calon kelas menengah dan kelas menengah mencapai lebih dari 65% dari total populasi. Memang untuk mencapai kelas menengah ini perjalanan paling berat adalah di aspiring, ya. Karena kalau dari miskin ekstrim ke miskin itu banyak bantuan pemerintah yang pasti akan dikucurkan, ya. Dari miskin untuk keluar pun juga cukup banyak intervensi dari pemerintah, baik yang sifatnya langsung melalui makanan, melalui pendidikan, melalui kesehatan, ataupun melalui bantuan sosial misalkan. Aspiring middle class ini yang barangkali paling agak sulit, ya, karena istilahnya luput dari intervensi pemerintah. Padahal kelas menuju menengah dan kelas menengah jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi, mewakili hampir setengah konsumsi rumah tangga di Indonesia. Didominasi penduduk berusia produktif dan tinggal di perkotaan, namun sebagian besar kepala rumah tangga kelas menengah masih berpendidikan rendah dan mayoritas di sektor non-formal. Menteri Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas tahun 2016-2019, Bambang Brojonegoro mengatakan, salah satu kunci memastikan kelas rentan tak kembali jatuh miskin dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sebanyak mungkin pekerja masuk ke sektor formal. Salah satu solusi ke depan, bagaimana kita memperkuat daya beli kelas menengah dan kelas aspiring middle class terutama, dan bagaimana supaya lebih banyak lagi dari mereka yang naik kelas ke kelas menengah adalah kita berupaya untuk mengendalikan mereka yang tinggal di kota. Ya, caranya adalah ya pemerintah harus turun tangan, tapi tidak dalam bentuk ngasih bansos, tidak dalam bentuk ngasih bantuan-bantuan langsung, atau tidak dalam bentuk bantuan pangan non tunai misalkan, tapi memastikan harga-harga terjangkau. Pertama tentunya harga makanan, ya. Jadi inflasi di perkotaan itu sangat kritikal. Saudara, masuk kategori kelas menengah, tak sedikit pula pekerja lepas di Indonesia yang tak punya bantalan sosial. Lantas, apa solusi pemerintah? Usai jeda di 60 menit Special Report. Pemberi kerja, perusahaan, dan yang bersangkutan itu harus sama-sama melakukan iuran, ya, supaya nanti ketika mereka pensiun, mereka akan mendapatkan ya uang pensiunnya.